Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini gue akan bahas kembali untuk update dari analisa XAUUSD atau gold itu sendiri. But in this update ya, gue baru sempat bikin ya selama hampir 1 minggu ya dari hari Minggu sampai Kamis ini gue baru ada waktu karena gue masih ngurusin beberapa project ya. Dan terutama ada pergantian ya nama channel dari Jurnal Trading ID menjadi Johan Leonardo JTID Labs ya. Jadi itu gua akan lebih fokus ya untuk mengembangkan lagi lebih banyak lagi proyek-proyek yang ya bisa berguna juga untuk kalian seputar AI ataupun proyek-proyek yang kalau kalian suka otak-atik ya. Nah, ini mungkin akan cocok juga dengan kalian ya, atau yang merasa penasaran tinggi nanti ya selain trading misalkan kan kalau trading itu kan nggak selalu kita bahas market every time ya, karena market itu sometimes bisa belum ada perubahan atau apa gitu teman-teman ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan waktunya untuk membuat proyek-proyek yang lain gitu. Oke teman-teman. Nah, nanti gue akan bikin lah satu video perkenalan ya antara channel Juno Trading ID dengan project dan fokus yang baru. Itu nanti akan bagaimana gitu teman-teman. Oke. Jadi pada video kali ini gue mau fokusin dulu ya untuk pembahasan yang ini teman-teman mengenai news untuk minggu ini karena ini yang cukup penting ya, bukan minggu ini sih, terutama di hari Jumat nanti. Nah, di Jumat nanti ya sebenarnya di hari ini untuk yang day one itu udah di Jackson Hole Symposium ya. Kemudian day 2-nya itu nanti ada di hari Jumat. Ya, kemudian di hari Jumat selain Jackson Hole ya, ini ada dua news lagi yang memang cukup apa ya bahasanya, cukup yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Yang pertama itu ada The Fed Chairman ya, Wars, dia mau speech ya teman-teman ya. Ya, kemudian ada lagi satu yang penting ya, ini nih. Kalau kalian biasa ngikutin NFP ya, berita-berita NFP, CPI ya. Nah, ini satu news yang menurut gua ini cukup paling harus diperhatikan untuk minggu ini gitu teman-teman. Yaitu adalah mengenai prelim benchmark ya, payroll revision. Jadi bahasa itu gini, NFP ya yang sudah terbit itu bisa direvisi di jadwal news yang akan dirilis besok teman-teman jam 9 malam gitu. Kemudian ada The Fed juga ya, the chairman-nya dia mau speech ya, si Wars ya teman-teman, yaitu kemungkinan besar akan mengenai kebijakan ekonomi yang akan diambil ya. Nah, terus hasil dari benchmark ini, payroll revision ini juga kemungkinan besar akan dibahas oleh si The Fed ya, untuk langkah selanjutnya itu bagaimana dari hasil revisinya dia gitu. Nah, untuk saat ini gue belum bisa ngasih bayangan, maksudnya kayak in case dia itu akan bullish atau bearish untuk gold teman-teman, karena untuk revisi seperti ini itu kita nanti akan lihat langsung ke data aslinya pada saat dirilis nanti. Jadi of course ya, kalian harus hati-hati untuk besok ya. Itu jangan terlalu banyak pasang posisi atau harus lebih jaga posisi lagi ya. Karena ini memang akan lebih volatil dan juga wave saham itu akan lebih besar gitu. Lalu satu lagi ya, mengenai Jackson Hole Symposium ya, atau Jackson Hole ini dia temanya untuk tahun ini itu adalah Financial Innovation yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 ya sampai 29 Agustus. Jadi kalau dihitung ya dari hari ini Kamis, Jumat, Sabtu ya, ini 3 hari berturut-turut ya. Nah, ini dia ini mengenai financial innovation, jadi mengenai inovasi di bidang keuangan gitu. Nah, ini yang berkumpul tuh apa? Jadi tuh gini ya, mungkin kalau untuk kalian yang sudah lama di dunia forex ya, atau di dunia pasar uang, mungkin sebagian besar udah tahu mengenai Jackson Hole ini ya. Tapi kalau untuk yang baru datang, ya mungkin di sini gue bisa menjelaskan kalau si Jackson Hole itu sebenarnya kayak jadi si banker ya, kepala banker ya, baik itu dari beberapa bank ya, masuk ya, mereka tuh berkumpul di satu tempat. Ya, terus di situ ada The Fed juga, si Wars ya, terus ada pemimpin ya, bahasa pemimpin The Fed ya, ketua The Fed juga ada, terus pemimpin dari banker yang besar ya, atau bank-bank yang di US itu pada ngumpul jadi satu tempat. Nah, itu biasa tuh nggak beramai-ramai, cuma paling ya sekitar 30 atau 20 orang teman-teman ya. Nah, di situ mereka akan nginep di area yang kayak
alam gitu. Ya, jadi bersatu dengan alam lah gitu bahasanya, atau mereka akan nginep di villa-villa yang dikelilingin oleh hutan-hutan atau pemandangan alam yang luas gitu teman-teman. Nah, di situ mereka akan mulai berpidato ya, lalu menyampaikan aspirasi ataupun pembahasan-pembahasan yang memang perlu dibahas mengenai inovasi di bidang keuangan nanti gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, kalau ini gue masih belum bisa ngasih, maksudnya kayak kejelasan untuk apakah gold itu akan naik ataukah akan turun atau dampaknya nanti akan hawkish atau bearish ya, atau dovish ya teman-teman ya, itu kita belum bisa ngasih kan. Gue juga nggak mau terlalu berekspektasi ya untuk saat ini nanti dibilang ya aku salah naik turunnya gitu teman-teman ya, karena gue bukan cenayang gitu loh ya. Biasanya kalau misalkan ada tema-tema seperti ini yang saat ini akan dilakukan ya, atau yang akan dilaksanakan oleh si The Fed ya, ini gue lebih cenderung untuk menjauh dulu dari pasar gitu gitu. Untuk tanggal 27, 29 untuk minggu ini sih ya, gue agak jarang trade, belum banyak masang posisi. Bahkan ada satu kemarin posisi audit audit CAD SL, after that ya udah gue nggak masang lagi gitu, karena gue akan nunggu dulu ini sampai clear ya. Nanti gue akan lihat revisiannya atau rangkumannya di hari Minggu atau Senin, baru gue akan coba cari posisi lagi gitu, karena gue lebih memprotecting capital gue ya, ketimbang gue harus menghitung berapa risiko yang mau gue kucurkan di akhir minggu ini gitu, karena gue mau weekendnya dengan tenang gitu. Oke teman-teman, nah jadi untuk kalian yang mau trading, bukan nggak boleh, boleh aja kalian mau trading, tapi memang gue ingatkan dulu ya, kalau pergerakan kemungkinan besar untuk hari ini dan juga hari Jumat nanti itu akan lebih volatile ya, ketimbang hari-hari biasanya gitu. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mengenai OI data, nggak usah dibahas dulu ya, karena kalau lagi begini gue agak skeptis dengan data gitu, teman-teman. Nah, ini kita bahas dari sini dulu ya. Oke, dari chart ya. Jadi kalau untuk chart dari daily sendiri ya, ini kan kalau waktu itu kita pernah buat nih, ini sebenarnya gue udah pernah buat dari jauh-jauh hari sih, ya dari minggu kemarin punya. Ini masih sama, masih bisa dipakai ya. Jadi gue pakai ini dulu ya. Kita waktu itu narik Fibo dari atas sini ke bawah sini teman-teman ya, dari sini ke sini. Nah, ketemu area retracement sama area last reaction dia gitu, atau bahasa itu kayak perlawanan seller yang terakhir gitu teman-teman. Di sini itu ada di area 75%, itu di 4654 ya. Ini area juga udah pernah sempat kita bahas juga. Makanya kalau misalkan in case tuh orang ada yang hold sell dari area sini ya, ini lebih baik kalian amankan dengan SA plus dulu ya, atau bahasanya kalian take dulu profitnya in case udah cukup ya, ketimbang dia nanti kena volatilitas yang lebih gila lagi dari saat ini gitu teman-teman. Nah, lalu targetnya sampai mana? Nah, ini kalau dia reject di sini ya, sebenarnya itu dia akan kembali lagi ke Fibo yang sebelah sini teman-teman. Nah, itu di 61.8 atau 50 itu. Paling dekat berarti untuk saat ini supportnya itu ada di 4528 atau 4530. Terendah untuk area support saat ini itu ada di 4416 gitu. Jadi in case gold ya dia masih mau naik, dia harus bertahan dulu di atas 4416 ini ya, last defense untuk buyer. After that, kalau dia bisa berhasil defense ya untuk area sini, dia bisa lanjut naik lebih tinggi, nge-clear liquidity yang ada di sini. Nah, ini kan belum di-clear nih ya, teman-teman, liquidity-nya. Itu liquidity ada di 4764 ya, sampai ke 4891 gitu. Oke, ini kita ambil gambaran besarnya dulu ya, walaupun ini daily ya teman-teman ya gitu. Oke, nah lalu lanjut lagi ya. Kalau misalkan in case dia berhasil break dari 4416, targetnya ini ke bawah sini teman-teman, dia ada channel liquidity itu di 4313 ya, terdekatnya dia. Lalu nanti dia akan lanjut lagi di bawah 4413. Next supportnya itu ya terdekat sebenarnya dari liquidity ini gitu. Nah, 4226, tapi gue mau ambil di 4179 kalau dikasih. Kalau misalkan nggak dapat mepet ya 44 4226 juga udah oke sih sebetulnya gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Ini untuk weekly, untuk outlook jangka besar atau jangka panjangnya.
Nah, ini untuk intraday. Nah, kalau menurut gua secara intraday ini dia udah masuk fase biris ya, kalau intraday-nya dia, gitu. Kenapa gua bilang ini biris? Karena kalau susunan 1 hours-nya ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita gambar ini dia begini. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi dia ada struktur naik ya. Nah, sedangkan struktur naiknya ini itu udah di breakout nih. Di breakout di mana? Di breakout di sini. Nah, ini di breakout sama dia. Oke, di gold turun lagi, lanjut dia nggak bisa claim height yang sebelah sini. Dia cuma clear area sini punya liquidity ya. Habis itu dia lanjut turun dan ini lagi buat lower low yang baru gitu. Berarti higher low-nya yang mana? Higher low yang ini 1, 2, ini low yang ini. Jadi saat ini posisinya susunannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kok in case yang mau naik lagi, ya dia belum akan bisa naik atau belum tentu bisa naik ke 4625 ya. Kenapa? Karena kalau dia naik lagi ke atas 4625 itu udah pasti dia akan ngincer di harga atas ini nih. Nah, liquidity ini 4639 atau 4640 gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau in case dia koreksi di sini, dia pullback. Nah, kalian boleh nih ngejaring di area sini nih 4625-an ya, sampai 4640-an. Ya, gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan gue perhatiin sih 4640 sih agak berat ya kalau memang in case dia masih mulai turun gitu secara struktural gitu. Tapi kalau misalkan sentimen kayak misalkan nanti Jackson Hole, misalkan dia ada tiba-tiba sentimen apa, itu beda cerita. Itu udah di luar kehendak teknikal, itu lebih ke arah sentimen gitu teman-teman. Oke. Makanya kalian harus bisa bedakan mana kita analisa secara TA dan memang pasar tidak ada sentimen dengan yang pasar yang memiliki sentimen ya. Contoh salah satunya nanti ya sama besok gitu. Itu luar biasa tuh teman-teman. Oke. Biasanya Senin sih masih ada lanjutan ya kalau misalkan in case Jackson Hole sampai Sabtu ya. Nah, Senin tuh biasa masih ada lanjutannya karena kan dia closingnya Sabtu. Misalkan Sabtu closingannya itu hawkish atau dovish ya Wisnu gitu. Ya itu cuma bisa ditentukan nanti pada saat closingan Jackson Hole sesuai dengan uh, hasil rundingan yang mereka tuh bagaimana di sana gitu teman-teman. Oke. Nah, lalu kita lanjut lagi. Ya ini kalau misalkan dia mau naik pun kalau misalkan di sini gua gambar Fibo dulu ya. Gambar Fibo di sini sampai sini. Nah, ini paling mentok di 75. Ya mentok di 75. 75 itu di 4624 ya. Ngepas sih sebenarnya ngepres gitu loh teman-teman. Nah, sini tuh. Sama ngepres sama ya masih sesuai dengan area yang kita ambil tadi gitu. Itu di 4625. Padahal tadi gue dapetin di mana tuh? Daerah satunya lagi kan gitu. Nah, gue dapetin di sini low yang ini nih gitu. Nah, ini terdekatnya dia, di retracement-nya dia atau rejection-nya dia tuh di sini. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya bagian sini ini ada satu reject ya, ini reject ya, terus ini dia breakout ya. Habis itu dia lanjut naik lagi. Nah, di sini ada sedikit drama ya baru lanjut turun ya. Kemudian nanti ini kalau in case mau naik lagi ini akan melanjutkan reject di 4600 sampai 4614 ya. Terus susunan terakhir untuk area biris ya atau pagar biris ya untuk intraday itu ada di level 4624 gitu. Nah, di sini ya 4624 gitu. 4624. Nah, kalau misalkan in case 4624 ditembus berarti dia mau clear liquidity ini. Nah, ini seller udah lemah. Kalau di atas 4624 untuk hari ini ya, gue perhatikan memang sellernya bakalan lebih lemah. Tapi kalau misalkan dia masih dijaga seller itu di bawah 4624, itu kemungkinan besar ya sellernya masih kuat. Apalagi dia nggak nembus di retracement zone ini itu seller lebih kuat lagi gitu. Tapi kalau in case dia sampai tembus 4624 itu seller udah lemah, lu orang jangan coba-coba untuk fokus sell tapi cari posisi buy, targetnya itu bisa lebih tinggi lagi sampai kurang lebih ke 4650 atau bahkan 4670 ke atas gitu ya. 4673 pun bisa diambil sama dia. Tuh, oke teman-teman. Jadi mungkin itu dulu ya yang mau gue sampaikan secara technically. Nah, oh iya kalau misalkan turun gimana bang? Kalau turun ya, kalau turun lanjut turun lagi nih dari 4568 itu bisa sampai ke 4522. Ya, 4522 ini adalah harga yang ada area breakout dia. Nah, 4522. Nah, di sini nih. Ya, ini 4 jam di sini dia breakout, dia meninggalkan area liquidity gitu.
ya 4522 sampai ya untuk saya sih paling dekat sih 4522 ya, tapi kalau in case dulu orang mau lihat dia lebih jauh lagi karena sentimen yang cukup volatile nanti ya untuk jaga-jaga itu bisa ke 4454. Di sana ada liquidity yang masih fresh ya, cukup bagus gitu teman-teman. Oke. Untuk sehari sih udah ya, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan untuk kalian semua ya. Thank you untuk kalian sudah nonton ya, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang-orang yang terinspirasi ataupun yang mendengarkan video pandangan seperti ini ke depannya. Oke teman-teman, thank you and see you on next video update.